2 mingguan. Sekaligus saya akan sharing tentang apa sih pemahaman budaya positif di sekolah. Terus memang sebenarnya kita harus seperti itu, sudah dilakukan untuk kebiasaan sehari-hari. Mungkin di sini ada perbedaan-perbedaannya itu yang biasa kita lakukan sehari-hari menurut kita benar. Oh, menurut kita sudah sesuai, tapi dilihat dari kacamata merdeka belajar itu memang ada perbedaan. Nah, kita sekarang akan sharing bagaimana pengalaman-pengalaman atau praktik-praktik yang akan dilaksanakan untuk berbudaya positif di lingkungan sekolah. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai dan hormati, untuk sekarang ya, untuk materi sekarang tadi sudah pembukaan kompetensi lulusannya ya, mungkin kita skip aja di sini ya. Nah, saya tidak mengkhususkan saya pribadi sebagai calon guru penggerak ya, tidak, tapi kita semua akan menggerakkan sekolah ini ya, tergerak dan menggerakkan. Nah ini ya, langsung saja ke pertanyaan tematik. Oke, sebelumnya ini tema sekarang adalah bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah, tentu ada bagian-bagian yang memang harus kita terapkan di skup yang paling kecil, yaitu di kelas kita ya, khususnya dari sudah kelas kita terus beranjak ke lingkungan sekolah, sudah lingkungan sekolah ke lingkungan masyarakat, dan nanti skup yang lebih besar ke lingkungan berkemanfaatan. Oke, nah di sini ada pertanyaan pemantik bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, setuju atau tidak setuju? Ya, anak-anak itu sejatinya manusia. Kita juga semua manusia, tidak luput dari kesalahan ya. Nobody is perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, di balik itu ya ada beberapa disiplin. Nah, ada kata-kata disiplin. Kita tahu bahwa secara garis besar atau kita tahu disiplin itu apa ya? Biasanya kalau disiplin itu masih dalam catatan, oh dia bisa menertibkan diri sendiri. Terus dia datang tepat waktu, atau dia mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi arti disiplin ini di sini bagaimana? Nah, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Ya, setuju. Yang kedua, ada yang tidak setuju? Setuju. Oke. Terus, yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke, ya. Kita tahu dulu. Yang ketiga adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, jadi semuanya ketiga pertanyaan formatif itu dijawab setuju ya. Nah, oke. Sudah itu. Sebenarnya kebiasaan seperti ini seringkali setiap hari kita lakukan di kelas kita masing-masing ya. Nah, di sini memang banyak sekali topik-topik atau misalkan materi yang akan saya sharekan, yang saya akan bagikan sebagai aksi nyata saya. Ada 6 teori disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, tadi hukuman ya, dan penghargaan, bagaimana kaitannya, restitusi, keyakinan kelas, atau misalkan kita disebut keyakinan kelas itu ada peraturan kelas, tata tertib kelas, kesepakatan kelas.
guru kepada siswa dan diskusi segitiga diskusi ketika kita menemukan siswa yang memang melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Oke. Nah ini perubahan paradigma Bapak Ibu. Perubahan paradigma kegiatan kepala. Oke, saya ingin Bapak Ibu semua mengepalkan tangannya masing-masing. Ya, kian segala nama, kian pada nonjol. Oke, kita membuka telunjuk kita satu persatu ya. Terus dari tengah, dari tengahnya ini ya. Terus dari manis dan semuanya. Terus kepala kanan. Siapa yang mengaturnya? Siapa yang mengatur kepala kita? Terus kita membuktikan, membuka telunjuk, jadi tengah dan sebagainya. Siapa yang kita sendiri, ya? Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi? Berarti kepala tangan ini kita ibaratkan sebagai siswa kita, ya. Ketika kita ingin membuka semuanya dari terus kita hanya membuka satu ya telunjuk saja, terserah kita karena mindsetnya di kita. Tapi apakah itu bisa di dalam kurikulum Merdeka sekarang ini? Bisa saja ya, karena kita tidak teacher center, kita tidak student center, tidak, tapi student oriented. Ya. Kenapa? Kalau misalkan student center berarti hanya siswa saja yang senang. Ya, kita tidak ada peran apa-apa. Kalau teacher center bagaimana kita? Ya, A, B bagaimana kita? Otoriter. Ya. Nah, kalau student oriented kita bersama-sama dengan siswa ya, bagaimana akan melakukan atau misalkan menggapai tujuan pembelajaran yang akan diinginkan di kelas. Nah, seperti itu. Nah, lihat ini di sini ya. Ada dan B Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, terus lagi di skip ya, karena tadi sudah mengepalkan tangan ya. Tadi seperti itu. Oke, kita skip saja karena waktu yang terbatas dan ibu-ibu juga. Nah, ibu-ibu juga sudah dan bapak ibu sudah mulai bobo siang di sini. Ya, sedang bobo. Semangatnya sudah mulai menurun. Di sini ada perubahan paradigma seperti kepalan tangan tadi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Merasa orang bersalah atau merasa siswa itu bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini berarti kaitannya dengan guru untuk poin yang terakhir, ya. Apakah kita berhak untuk memaksa? Apakah kita berhak untuk memaksa sebagai posisi kita sebagai guru? Terima kasih Pak. Oke. Masih dipaksa. Nah, ini ya. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus itu berarti raksasa. Kumaha kita nyareketek mah, ya. Kumaha apakah dia retek atau tidak? Bagaimana dia responnya? Ya, bagaimana kira? Nah, di sini ada perbedaan. Oke, ya. Ini secara teori. Dan kita akan melakukan kebiasaannya ini di ruang praktek. Kita mencoba mengubah orang bahwa agar pertanaman sama dengan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang
Perasaan ada pada saat rujukan yang gagal dan model berpikir menang dan kalah. Seperti ini, ya. Berbeda dengan teori kontrol dengan pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini berpandangan, terus semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru dan model berpikir menang. Seperti ini. Ya, tahu sih? Oke. Next. Oke. Ini menurut teori ya. Ini menurut teori. Sebenarnya teori seperti ini ya, tapi prakteknya kita tidak tahu apakah kita bisa merefleksi dari kegagalan itu untuk mencoba hal baru atau tidak. Di sini ya, ada dari teori kontrol ini ada beban yang tadi ya di sini. Nah, kita langsung saja motivasi ke motivasi ya. Dari makna disiplin tadi ya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita ya. Ada motivasi ekstrinsik yang berasalnya dari luar dan motivasi intrinsik yang berasal dari kita sendiri. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita lebih ke motivasi intrinsik, karena kalau motivasi ekstrinsik itu sudah kita lakukan ya, kita sebagai partner rekan sejawat misalkan di sekolah kita saling memotivasi. Tapi bagaimana untuk menciptakan motivasi dalam diri sendiri, itu kadang-kadang yang suatu tantangan yang terbesar. Nah, kita juga bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik itu di dalam diri siswa. Ketika misalkan anak-anak itu melakukan suatu kesalahan ya, kesalahan, karena sejatinya anak dan kita juga manusia. Oke, di sini. Nah, dari semua perilaku yang memiliki tujuan dari teori kontrol pilihan ya, di sini muncul teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu menghindari hukuman karena kita malu merasa malu dengan orang lain, karena kita melakukan kesalahan pasti orang lain menjudge diri kita bahwa kita salah. Itu seperti itu. Terus untuk mendapatkan iman itu karena kita sudah melakukan yang terbaik, oh nilai kita mana seperti itu ya. Terus yang motivasi intrinsik, menghargai diri sendiri. Kalau istilah sekarang apa ya, love self, me time. Kalau misalkan dalam kamus-kamus anak-anak sekarang ya, nah itu yang mana saya ingin menghargai, mencintai diri sendiri ya, self love. Nah seperti itu. Terus nilai-nilai kebajikan, universal dan keyakinan kelas. Nanti kita berangkat dari sini, keyakinan kelas. Biasanya keyakinan sebenarnya sudah sih dilakukan, tapi tidak digembar-gemborkan mungkin untuk dulu tidak digembar-gemborkan, tapi sekarang mungkin kita lebih flashback kembali pembiasaan sebenarnya yang kita sudah lakukan kita sebagai guru pada siswa. Misalnya keyakinan kelas itu dilaksanakan pada awal pembelajaran. Kita masuk di semester 1 tahun ajaran baru, terus sekarang kita masuk di semester 2. Keyakinan apa saja yang memang butuh anak-anak itu untuk meyakinkan diri mereka itu bahwa saya harus seperti ini di kelas. Itu kan bermacam-macam. Kalau misalkan kita menyodorkan pilihan sama anak-anak, banyak sekali sebenarnya. Atau ibu dia mana masuk ngecek wayangan bapak teh. Nah seperti itu kan, banyak seperti itu. Samsuri manggil kita, oh siapa? Nah setelah tidak langsung ada siswa yang enak,
Ya, seperti itu nggak cuek karena sifatnya berbeda. Ada yang memang sifatnya saya tidak menerima kalau saya disebut nama saya dengan nama orang tua saya. Nah, seperti itu. Oke, bikin kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke, tidak boleh mengejek misalkan apa? Nama orang, sebutan nama orang tua. Nah, itu ya. Atau misalkan yang lebih luas, membuang sampah pada tempatnya, menghargai dan menghormati orang lain. Nah, seperti itu kegiatan yang sederhana tapi akan berefek yang besar bagi anak-anak itu. Jadi menimbulkan suatu kesan positif ya. Oke. Nah, ini. Terus kita mulai lanjut ke Bapak Ibu. Dulu ya. Jangan cuaca mendukung. Jangan ke mantan. Oke. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sebagai penghukum itu yang biasa kita lakukan sehari-hari, penghukum ya. Terus membuat rasa bersalah ya. Terus ada teman, kita sebagai teman, ada kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Kita itu berada di posisi yang mana? Penghukumkah? Ya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau seorang manajer. Kita lihat dulu skupnya seperti apa, ya. Terus segitiga restitusi, bagaimana kita memperlakukan anak ketika anak melakukan kesalahan. Nanti kita bahas, ya. Dan ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, itu sudah kebutuhan dasar kita survive ya. Harus bagaimana angin, topan, badai harus survive. Nah, seperti itu bagaimana yang melangkah berangkat kemana ya. Terus ada penguatan, ada kasih sayang dan rasa diterima ya. Terus ada kesenangan dan kebebasan, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Secara psikologis selain makan, minum, dan lain-lain. Oke. Nah, sebenarnya tuh disiplin secara terminologi secara bahasa. Disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Ya, kita hanya tahu disiplin, dia disiplin tepat waktu, tertib dan sebagainya. Kita hanya tahu seperti itu. Saya juga sama, ya. Saya dulu berpikir disiplin itu hanya sebatas itu. Ternyata kalau dikaji, disiplin itu adalah belajar, ya. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid bapak filosofi kita ya, Socrates dengan Plato. Nah, disiplin ini membuat orang menggali ternyata dari disiplin itu bagaimana kita menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hadapi? Apakah dia menghargai waktu, menghargai teman, menghargai orang tua, lingkungan sekitarnya, dan sebagainya. Terus, namun ada bertolak belakang dalam budaya kita. Makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung yang umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, ya, ternyata kalau kita sama-sama belajar kita tahu ya bagaimana perkembangan pendidikan ini. Ini kita skip saja Bapak Ibu. Nah, kita tadi kembali lagi ke pertanyaan tematik yang tadi ya. Nah, ini teori motivasi. Nah, nanti akan kaitannya dengan hukuman atau konsekuensi. Oke, di sini
Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi apabila kita tidak melakukannya? Itu tadi karena mengharapkan imbalan, ya, atau ada satu lagi. Terus yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, di sini sekolah, ya. Terus apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, apakah kita mendapatkan reward dari kepala sekolah atau kita mendapatkan applause dari teman-teman kita? Tidak tahu. Itu termasuk pada motivasi eksternal. Terus untuk menghargai diri sendiri, self love. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Just the way you are. Jangan itu sendiri, oke? Meskipun banyak hambatan dan rintangan, oke, maju terus, ya. Seperti program-program kita, mudah-mudahan berkelanjutan sampai nanti, ya. Nah, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, tidak sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ada tema-tema lainnya, akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, untuk sekedar merecharge pemikiran kita. Oke, merdeka Pak Uci. Ini menurut dihajar di mata. Yang paling merdeka di sini hanya Pak Uci, Pak Ahmad Sanusi, ya. Merdeka, dia mau merdeka segala-galanya. Nah, jajak kalau alhamdulillah. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Bagaimana daripada seperti ini ya? Kataku. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi berani kita kaya atau tidak, ya, tergantung, ya. Depend. Oke, terus di sini. Oke, nah ini nih, ini sangat menarik, ya. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang minta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, oleh adiktif, ya. Terus beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1, ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum bagaimana? Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya, ternyata penghargaan itu tidak berkonotasi positif saja. Ternyata seperti ini. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, Bapak Ibu. Dulu, ya, kalau misalkan kita kalau tamat sahur sebulan suka dikasih penghargaan selama bulan. Ya. Penghargaannya apa bulan ini? Dikasih THR? Dikasih THR banyak. Terus, apakah kita akan bertahan terus dengan imbalan itu? Tidak, ya. Kita harus ada motivasi dari diri sendiri bahwa kita selalu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi tidak selamanya penghargaan atau reward itu berdampak positif bagi kita. Oke lah, kita untuk menambahkan motivasi, misalkan Bu Resti nih. Bu Resti memberikan coklatos, ya. Atau apa lagi Bu Resti? Motivasi, ya. Ada ulang tahun, ada anak, ya. Nah, itu penghargaan, ya, untuk kita sendiri. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, kalau misalkan terus mengharapkan penghargaan, anak-anak itu pasti terus akan mengharapkan reward, ya. Sebagai contoh, coklatos tidak seberapa, hanya berapa, 500 ya, 1
Kita buat dulu keyakinan pada siswa kita. Apakah kita sebuah namanya seperti itu terus? Tidak. Kita buat keyakinan, kita buat kesepakatan ya. Jadi kalau peraturan kelas, jadi sifatnya memaksa, tidak dapat ke siswa-siswanya. Jadi kesannya memaksa. Oke, kita merdeka ya Pak Uci Ahmad. Merdeka mau apa saja boleh. Tapi kita sebagai guru harus bisa mengamong, menjadi pembimbing. Kamu sekarang dulu. Ya tepuk tangan untuk Pak dulu. Oke, nah ini ya. Ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, dan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Terus, next. Oke, kita saja di sini. Nah, ini ketika seorang anak itu melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama-sama di kelas. Misalkan ya, di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena sekolah sekarang itu. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, ya. Oke, next. Lari mengelilingi lapangan basket, polisi lapangan sekolah Pak Yudi. Nah, karena terlambat hadir misalkan dalam pelajaran PJO, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, next. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Penyiksaan. Ya berarti hukuman ya, Bu ya. Oke. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Memberikan tumpahan air, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di keboi mungkin ya. Tidak mengenakan ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian misalkan di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Tuh kan, Cina guru yang merdeka, Lauci guru yang merdeka tuh bagaimana kalau tidak punya, ya? Terus mengiringi tadi lapangan basket 2 kali pada pertama 10 menit untuk pelajaran PJO. Oke, mari kita jelaskan ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Oke, tadi siapa yang jawab? Ini hukuman. Oke, aku. Terus tadi mengiringi apa tadi? Hukuman. Boleh diminta pusat? Hukuman. Menggantikan kertas terus? Konsekuensi karena merusak ya. Oke. Terus membersihkan tumpahan air konsekuensi karena dia apa? Bertanggung jawab ya. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan tadi hukuman. Dan seperti ini. Nah, ini yang tadi mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan. Dan ketika kesepakatan sudah disepakati bersama-sama, berarti ini muncul konsekuensi. Ya, jadi itu adalah perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Ya. Merdeka bersinta. Kamu sudah pikirkan? Merdeka. Oke. Nah, sekarang dari tadi ada disiplin, kita ke motivasi, terus ke hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Ya. Restitusi
restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apakah kita sudah melakukannya sehari-hari? Hah? Estima iya, ada OCM. Ya, oke. Di sini memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mulailah pendapat dari siswa kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, dan kita tidak menyodorkan solusinya. Ya udah, kalau misalkan kalau kamu misalkan mengejek teman, kamu begini aja. Jadi solusinya, pilihannya kita sodorkan lagi kepada siswa. Sebenarnya berarti siswa itu bisa berpikir bahwa kalau kita melakukan seperti ini, kita jawabnya seperti ini. Ya, kalau misalkan sudah mau apa saja, kita terima dulu. Nah, terus di sini, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Karena ya kita ketahui bahwa anak-anak itu sudah kebiasaan diluapkan oleh kita, ya, disuapi. Ya, jadi ya udah gimana ibu aja, bagaimana mama aja, bagaimana ayah saja, ya. Bagaimana mereka mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Oke. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Restitusi, ya. Oke. Ini lihat. Nah, ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun mereka untuk melihat ke dalam diri mereka masing-masing. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Jadi sikap bullying pada saat ini cocok ya. Ini keyakinan kelas. Balik lagi ke keyakinan kelas. Kita ibaratkan ada pertanyaan seperti ini. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ke sekolah, ya? Nah, untuk mendukung motivasi ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti aturan. Itu balik lagi ke motivasi intensi. Ya, kalau misalnya mengapa kita harus menggunakan helm ketika kita berkendaraan bermotor, berarti Syukurlah. Terus apa lagi? Menjaga keselamatan. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, karena kembali dari saya untuk amputasi, kalau diamputasi apa mainan? Kepala saya ketinggalan. Bolita, tidak bisa, ya. Nanti kita bagaimana kalau tidak punya kepala, ya? Nah, seperti itu, ya. Terus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu 3M pada waktu kita COVID, ya. Nah, kita juga sekarang bukan masih harus, ya. Ini mah pilihan. Pilihan itu. Ya, kamu cuci tangan harus, ya, dan menjaga jarak. Nanti komponen juga harus menjaga jarak, komponen. Dan
kan seperti ini. Nah, ini. Oke, kita buat yuk, kita buat kelas kita masing-masing. Kita buat di kelas masing-masing. Di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, kesempatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran dan tertib. Berbeda dengan kesepakatan kelas, itu lebih manusiawi. Lebih manusiawi. Kami guru dan murid bersama-sama ya, saling menyayangi. Terus kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu sebenarnya kata-kata yang simpel tapi memang maknanya lebih dalam. Ini berbeda. Ini antara ini kesepakatan kelas yang mungkin kaku ya. Ini mungkin kaku. Kalau ini lebih universal, lebih kena ke dirinya masing-masing, ya, kepada guru, kepada siswa. Oke. Oke, sini. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini tidak salah ya, tidak salah seperti ini. Keyakinan kelasnya apa? Berarti tanggung jawab. Tanggung jawab ketika mereka misalkan udah jajan nih, berarti sampahnya tanggung jawab mereka untuk membuang sampah ke tempatnya, bukan ke temannya. Terus dilarang mengganggu orang lain, menjadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, menjadi menghormati orang lain atau komitmen, ya. Terus dilarang melakukan kekerasan, menjaga keselamatan, ya, menghormati orang lain. Nah, seperti ini kalau SD itu rawan ya, rawan terhadap ini bentuk-bentuk kekerasan, mau apa namanya, berselisih dengan teman atau jatuh atau bagaimana ya, rawan sekali. Terus dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan, ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Itu antri berarti bersabar ya. Terus menggunakan masker lebih pada kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kesepakatan kelasnya demi keselamatan dan keamanan. Nah, tidak. Nah, ini dari sini. Jadi, selamatkan jangan bersama kesepakatan ya. Selamatkan kepala, selamatkan kepala, karena tidak bisa diamputasi kata Bu Lifa. Ini keputusan dasar manusia. Survive, bertahan hidup. Ya, bagaimana kita caranya survive ya Pak Uci, kalau misalkan lapar ya, selebet ya, kopi mana kopi itu bertahan untuk hidup, tidak salah. Itu bertahan untuk hidup ya, survive. Ngelir teman-teman. Iya teman-teman. Terus kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang. Kita ingin dicintai, ingin diterima ya. Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, seperti itu kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Oke, nah sekarang hampir selesai ini. Ada 5 posisi kontrol guru bagi kita yang tadi sebagai pembuku, terus sebagai apa tadi, pembuat rasa bersalah, terus apa lagi, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke, kita mau kemana nih? Mau dibawa kemana? Nah, oke. Nah, ini identitas gagal. Ternyata di sini identitas gagal itu ketika guru menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, ini buat adik-adik ya, yang sedang mengalami pengetahuan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kalian bisa ke PPL nanti atau misalkan menjadi guru ya, seperti ini. Penghukum menghadir, menyuruh-nyuruh, menyakiti dan menyindir, sindir tipis-tipis ya. Bagaimana? Oke, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Tapi mungkin tidak dengan apa ya, maksudnya ingin membuat anak itu aman gitu ya. Tapi kita
Uci, Bagila, Gina, semuanya ya. Saya tidak spesialkan, saya juga sama-sama belajar di sini bagaimana pembuat rasa bersalah bercerama dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bla bla bla. Jadi membuat rasa bersalah karena itu orangnya, ayo itu tadi kan mau, lagi itu mahal. Terus kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu merasakan mengatakan, stres seperti itu. Jadi merasa salah pada kita satunya bemil, lupa warnanya, ya pas satu menyembunyikan menyangka hasilnya akan menyembunyikan, menyangka dan berbohong meskipun anak itu lakukan ya karena merasa saya tidak mau seperti itu salah. Nah itu identitas gagal ya menurut teori dan kita perlahan mengubahkan paradigma. Nih identitas berhasil sukses mengharapkan imbalan atau keterangan pada orang lain, posisi kontrol guru sebagai teman dan teman, membuat alasan untuk muridnya untuk menjadi teman, guru menjadi teman. Ayo lakukan demi ibu, lakukan demi bapak, ya. Kalau kalian saya lakukan demi ibu, ibunya dia, terus lakukan ya. Sini langsung saya tidak terasa bilang ya. Dan ada kamu mau si kamu ya pakai rok wah serami. Ya dikurangi biar kita ngantuk ya. Oke, mana masa kamu tidak mau ingat ya? Tidak, ibu pernah bantu loh dulu. Jadi kita sama-sama kalau misalkan ibu pernah bantu, bapak pernah bantu, berarti kalian juga kalau misalkan memiliki sifat baik, berarti kamu harus berbalas dengan kebaikan juga. Nah, hasilnya tetapi ketergantungan seperti itu. Nah, sekarang guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, ya. Ya, hasilnya yaitu menyesuaikan diri kita dan diawasi. Oke, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Manajer itu apa ya Bapak Ibu? Pemimpin. Ada yang lain? Memanage. Mengatur. Contohnya guru pamong. Nah, contohnya guru pamong ya, manage ya, siswa-siswa magangnya ya. Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus apa yang kita yakini ya? Apa yang bisa kau kerjakan untuk mengatasi masalah ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Balik lagi ke siswa, kita bertanya seperti itu agar siswa itu mempunyai solusi untuk masalah mereka. Ya, pendekatannya itu guru kelas yang tahu. Kalau guru kelas 1 bagaimana, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan seterusnya. Oke, nah hasilnya yaitu mengeluarkan pribadi dari kelima posisi kontrol guru ya di sini. Mana yang seharusnya? Mana yang seharusnya? Mana yang seharusnya Bapak Ibu? Mana yang seharusnya? Pemukul-kah? Pembuat rasa bersalah-kah? Teman-kah? Pemantau manajer. Oke, betul ya. Teman, pemantau dan sebagai manajer. Kalau kita penghukum, bagaimana? Sebenarnya bagaimana kondisinya ya? Kita posisi kita di mana apabila misalkan memang urgensi sekali ya untuk ya pembelajaran, untuk mendisiplinkan, untuk membelajarkan anak tersebut kembali lagi ke protokolnya. Kita kadang-kadang butuh penghukum dan membuat rasa bersalah, nyindir-nyindir tipis ya, sindir-sindir tipis. Oke. Next. Ini kalimat-kalimat.
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Terus kamu selalu paling terakhir mendeskripsikan anak itu ke buku. Oke, next. Oke. Nah, ini terakhir kayak. Ini terakhir kayak. Pak Teguh Johnson hari itu masih berjalan kamera. Pak Teguh. Masih. Oke, sip ya. Oke. Nah ini segitiga restitusi ya. Alhamdulillah di cuaca seperti ini di kelurahan ini kita masih ada PKD. Betul. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Segitiga restitusi. Oke, di sini. Nah, ini adalah treatment apabila si anak itu melakukan pelanggaran dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati Bapak Ibu. Nah, di sini ada tahap-tahapnya, ada siklus bagaimana kita men-treat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu melakukan seperti itu, nak? Ya. Terus kronologi pun bagaimana? Itu identitasnya seperti itu. Ya. Terus ada ya di sini validasi kebutuhan. Kalau kamu melakukan hal seperti itu, ya, apa yang kamu harus lakukan untuk membangun kebaikan bersama? Ya. Baru di sana ada solusi dari diri siswa untuk menanyakan keyakinan. Oh, berarti saya harus seperti ini untuk memperbaiki kesalahan saya. Nah, lihat di sini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, itu benar. Ya, manusiawi sekali. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, loh. Banyak sekali yang melakukan hal seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kasih choice. Nilai-nilai yang kita sudah kita sepakati itu seperti apa? Adakah saya yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa sih kamu sebenarnya di luar ini? Ya, terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Ada hubungan kausalitas sebab akibat. Oke, nah. Ibu bapak di sini menstabilkan identitas ketika si anak itu melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusia untuk mengeluarkan diri anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga berbuat salah, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu, ya, dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oke, gitu ya. Ini lebih ke merdeka ya, Pak Ucik, merdeka. Oke, ini validasi kebutuhannya seperti ini. Sesudah tadi menanyakan identitas, masuk ke sini ke validasi kebutuhan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih baik dulu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa berbuat demikian. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjadi sifat itu, tapi tambahkan sifat yang lain atau yang lain. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk dapat mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus
besok lebih baik ini apa? Lebih baik memukuli atau apa? Ya, oke, menanyakan keyakinan jelas. Ketika kita sudah tahu bagaimana akar dari masalahnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilainya apa tadi? Balik lagi ke visi kita, sekolah kita. Panggilan Anda tahu visi sekolah kita itu apa? The Great ya? The Great atau Great? Great, kalau ini menyapa. Great ya, itu besar artinya. Tapi di sini ada sebuah singkatan atau singkatannya bukan akronim berarti. G-nya generasi panggilan ya. R-nya religius. A-nya aktif. Terus ATP-nya kreatif dan ya inovatif. Kita juga harus punya misi sendiri Bapak Ibu ya. Ketika kita mempunyai visi dan misi kita sendiri untuk pembelajaran kita tuangkan ke visi sekolah. Oke, seperti ini Bapak Ibu untuk terakhir kita. Nah, ini refleksi. Setelah Ibu baca mendengarkan materi tentang budaya positif ya. Di sini kita merefleksikan pada kegiatan ini hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya lakukan ya, terus perasaan yang muncul selama mengikuti ya, terus khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, peran AMO bimbingan kita seperti apa yang telah saya lakukan selama bukan waktu ya, di sini mungkin selama pembelajaran kita di kelas. Terus saya akan menjadi AMO yang seperti apa setelah mengikuti, sedang berbagi ya materi tentang budaya positif. Saya inginkan satu pertanyaan satu orang guru untuk merefleksikan ya. Adik-adik saya juga boleh untuk merefleksikan pertanyaan ini supaya cepat dapat masih ingat aksulannya selalu Cina. Nah seperti itu. Oke, siapa saja ini dari motivasi intrinsik ya. Jangan saya maksa loh jadinya. Jadi dia maksa. Nah itu tidak ada yang merasa benar di sini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang merasa salah. Kita sama-sama belajar dan berbagi. Oke, untuk pertanyaan nomor 1, siapa dengan senang hati terbuka siapa senang hati? Nomor 1, silakan di sini supaya ada umpan balik, dari sini. Bu Ita, ini sedang senior. Kegiatan PMM ini diupload ya. Kegiatan ini diupload di PSE ya. Ini di kantor PMM di aplikasi HPK mengajar. Lagi dong. Ayo. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya akan merefleksi dari apa yang dijabarkan oleh Bu Novi barusan tentang kebiasaan disiplin, budaya disiplin. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah saya memperhatikan, menyimak semua penjelasan dan pemaparan dari Bu Novi, timbul semangat dan giroh saya untuk merubah paradigma cara saya mengajari kelas. Saya akan terapkan di setiap harinya untuk menjadi lebih baik lagi. Merdeka. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Yang untuk kelas 2. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Tidak usah banyak-banyak. Bu Sinta. Silakan. Apa? Maju.
Bu Emil. Ciko besar, Ciko besar. Ciko. Berhubung waktu kita harus Ciko besar, Ciko besar. kita mau cepat-cepat selesai. Ciko besar. Perasaan yang muncul. Laki-laki bisik neng betah. Ada? Adik-adik saya. Neng. Ayo. Ini mah nggak apa-apa. So, Dia siapa ini? itu mah berdasarkan asumsi kalian tidak perlu. Untuk belajar ini belajar nanti kan di kuliah juga presentasi ya. Di kuliah juga presentasi. Oke, Oke, skip artinya apa ini? Skipnya dia. Nomor 3. Oke. Oke, peran orang seperti apa? Peran orang itu berarti bimbingan kita sebagai guru ya, yang telah saya lakukan selama pembelajaran itu, selama pembelajaran di kelas kita masing-masing. Fauzi? Cepat. Itu nomor biru. Sebelum tahu sama dengan Dede. Ya, untuk 3 refleksi bagi diri kita sendiri. Atau yang keempat seperti itu. Oke. Kita rangkum saja tadi dan panggilan ya, semuanya kita rangkum saja dari pernyataan panggilan tentang refleksi yang kita khususnya saya sudah sharingkan, paparkan untuk budaya positif itu seperti itu. Tadi seperti panggilan katakan bahwa saya akan mengubah paradigma dan saya akan perlahan demi perlahan mengubah paradigma itu pembelajaran kelas menjadi budaya positif yang akan positif juga ke lingkungan sekolah. Seperti itu. Terima kasih panggilan dan alhamdulillah ya terima kasih Ibu Bapak semuanya, terima kasih. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih telah duduk bersama-sama dengan saya khususnya untuk memaparkan materi ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan maafkan atas kesalahan saya dalam memaparkan materi. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.